Oke, selamat malam semuanya yang sudah join di live MRS Education. Semoga semuanya lagi dalam kondisi yang baik ya. Semoga semuanya lagi sehat-sehat. Yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Terima kasih semuanya yang sudah nonton, yang sudah join live ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang tips-tips gimana sih caranya rahasia-rahasia G2, biar teman-teman yang masih SMA nih, yang baru lulus SMA mau masuk ke kampus impiannya, gimana sih caranya biar lolos SBMPTN gitu. Karena kita tahu sebentar lagi pendaftaran SBMPTN juga udah akan dibuka pada tanggal 23 Maret sampai 15 April. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalian juga harus mempersiapkannya nih gitu kan, biar semuanya kan pasti pengen masuk nih ke kampus impiannya masing-masing gitu. Nah, jadi hari ini aku perkenalkan, aku Ranu akan sharing-sharing nih sama teman-teman. Kita akan undang beberapa teman yang memang dulu mereka lulus SBMPTN begitu dan akhirnya bisa masuk ke kampus impiannya mereka gitu. Nah, hari ini kita akan kulik secara tuntas gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan? Kemudian ada nggak sih trik-trik khusus atau strategi-strategi G2 yang mereka lakukan biar mereka tuh bisa menggapai impian mereka gitu. Karena kan di MRS Education ini kita punya moto make your dreams come true. Jadi kita mau banget nih bantuin teman-teman semuanya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian semua gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan undang langsung aja nih teman-teman kita yang akan membagikan ceritanya gitu, terkait dengan pengalaman mereka ketika mereka menghadapi ujian SBMPTN. Dan kita bisa tanya-tanya langsung nih, gimana sih mereka mempersiapkan dirinya, gimana sih mereka bisa memotivasi dirinya sendiri, dan apa saja faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mereka. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Ada kita invite ke live ini bersama kita. Oke, halo, ada Zia di sini. Halo Kak, selamat malam. Malam, Zia gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Kakak sendiri gimana? Puji Tuhan baik. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan gitu ya. Iya, iya bener banget, bener banget. Oke, nah selain Zia, ini aku juga mau invite lagi sekalian aja di sini biar kita langsung ngobrol-ngobrol bertiga. Ada Fiza. Nah, coba kita tunggu ya biar Fiza bisa join live bareng kita. Oke, itu dia. Halo Fiza. Halo Fiza, suaranya aku kedengeran nggak? Halo? Oh, Suara suaranya nggak kedengeran. Tar. oh, sekarang udah kedengeran atau belum nih Fiza? Halo? Halo. Suaranya nggak kedengeran sama sekali nih. Aduh. Atau coba digedein volumenya. Nah, oke. Sambil Fiza lagi memperbaiki volumenya, aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Zia. Zia, boleh nggak sih diperkenalkan dulu nih sama teman-teman semua? Eh, Zia ini like kesibukannya sekarang apa? Kemudian eh, kampusnya di mana gitu, jurusannya apa gitu, dan angkatan berapa kalau boleh tahu nih. Oke, selamat malam semuanya teman-teman, Kak Ranu dan Fiza juga. Nama aku Zia. Aku sekarang berkuliah di FHUI, jurusan Ilmu Hukum, angkatan 2020, dan saat ini kesibukan aku menjadi Manager of Partnership and Collaboration di Bersinar. Oke, manajer partnership di Bersinar. Nah, Bersinar tuh apa sih Iya. sebenarnya?
Oke, jadi Bersinar itu adalah platform edukasi yang menyediakan kelas-kelas gratis untuk persiapan SBMPTN juga terkait dengan kolaborasi kita Wah, juga nih malam ini. oke, keren. Berarti sebenarnya bersinar nih sejalan nih ya sama misinya MRS Education mau membantu Betul, teman-teman yang punya mimpi masuk ke kampus-kampus impian mereka biar bisa mereka wujudkan gitu ya. betul, Nah, betul. oke, berarti sekarang kamu di semester berapa sekarang kuliahnya? Oke, saat ini aku ada di semester 4 nih, Kak. Semester 4. Berarti betul dulu angkatan 2020 masuknya SBMPTN, begitu ya? Betul, betul. Oke, lulus SBMPTN. Nah, coba aku mau coba lagi visa ini masih ada nggak ya? Biar kita juga kenalan sekarang sekaligus juga sama visa. Atau dia Kayaknya ada mungkin masih gangguan ya bermasalah. tadi. Bentar ya. Aku invite dulu Oke, oke. visanya. Oke. Nah, sambil menunggu visa, boleh nggak sih Zia diceritain dulu gimana sih persiapan kamu menghadapi SBMPTN? Apa aja yang kamu siapin gitu? Mungkin lebih ke pengalaman dulu kali ya, Kak ya. Kayak backstory-nya gitu waktu SBMPTN. Oke, Oh, boleh. Boleh jadi diceritain gimana dulu waktu pengalamannya itu waktu ikut. mundur ke zaman kelas 11 12 itu aku kan ngincer banget undangan atau SNMPTN atau PPKB kan. Karena aku ngerasa pede banget nih sama nilai rapot aku waktu itu dan alumni-alumni dari sekolah aku. Tapi ternyata harus berhadapan sama kenyataan bahwa aku tuh ditolak dan pandemi waktu itu kan. Kayak tiba-tiba ada pandemi gitu out of nowhere. Terus akhirnya aku sebenarnya emang udah intent dari kelas 12, cuman terpaksa harus jadi online kan lesnya. Jadi offline Oh itu iya. aja aku banyak yang nggak paham, apalagi online gitu kan. Kayak beruntungnya waktu itu aku ketemu dan kenal sama salah satu teman dari Inten aku yang ternyata dia juga punya perspektif kalau Inten aja nggak cukup nih kayaknya untuk kita belajar SBMPTN gitu. Jadi kayak uh, kita harus diskusi lagi dan belajar sendiri lagi, ngulik-ngulik sendiri lagi. Akhirnya aku sama dia mencoba lah yang namanya tryout online. Waktu itu tuh namanya, boleh disebut nggak sih? Boleh, boleh disebut aja. Oke, oke, boleh. Jadi waktu itu aku ikut 2 tryout yang terkenal itu namanya Eduka sama Pahamify. Jadi di situ uh, kita kan ngerasa pas ada pembahasannya itu kita coba kan satu kali tryout berdua. Udah gitu kayak pas kita bahas kok kayaknya kurang puas itu. Terus ada jawaban yang kayaknya kita berdua ngerasa itu tuh salah tapi di kunci jawabannya itu benar. Akhirnya kata satu teman aku di Twitter tuh lagi rame loh yang namanya study TWT atau study tweet gitu. Jadi kita tuh mencoba untuk diskusi dengan orang yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi di platform yang usernya juga banyak gitu. Dan ternyata aku mulai bikin yang namanya Twitter khusus belajar itu, dan di situ tuh ketemu banyak banget teman-teman yang sejurusan bahkan senasib atau sebagainya gitu. Jadi yang nemu problem yang sama kayak aku waktu aku kelas 12 gitu. Itu ternyata itu luas banget Oh, gitu di situ platformnya itu. Akhirnya dari situ aku benar-benar nguatin tekad dan untuk ngadepin SBMPTN pertama yang ternyata cuma TPS soalnya waktu itu. Intinya waktu itu yang aku oke. lakuin adalah penguatan konsep sih Kak sebenarnya. Jadi apa yang dulu aku di Inten tuh nggak fokus, kayaknya aku cuma ngafal di Inten. Akhirnya aku cari lagi dari awal dasarnya tuh apa segala macem dan aku baca ulang lagi gitu. Jadi aku nggak ada tuh kepikiran kayak aduh nggak ada waktu, nggak ada waktu. Aku percayain ke diri aku kalau pasti akan ada waktu gitu untuk uh, belajar gitu waktu itu. Udah gitu akhirnya dengan sesuai Oh, dengan keinginan awal aku daftar hukum dan mm-mm. persiapannya sebelum itu ya kita mundur lagi. Persiapannya itu pertama aku yang perlu banget ditentuin itu jurusannya. Jadi aku tuh bener-bener Oke. ngulik Kak, kayak informasi jurusan itu bukan cuman kayak passing grade-nya berapa atau kayak yang keterima itu Mm-mm. berapa persen, tapi lebih ke organisasinya apa sih, pengajar-pengajarnya kayak gimana, matkulnya seperti apa, lingkungannya seperti Oke. apa. Udah gitu akhirnya mantep, aku konsultasi sama orang tua juga dan mereka mengizinkan. Akhirnya aku lanjut tuh untuk meneruskan, udah mantep nih milihnya hukum gitu. Udah gitu kemudian yang kedua tadi yang intent aku tadi
Dan aku di situ sih minusnya tuh sebenarnya aku sering demotivasi sih karena keburu capek kan selesainya malam, jadi kayak aku tuh nggak ada sempet waktu untuk nge-review ulang karena besoknya udah sekolah lagi kan, jadinya gitu di situ Oke. kendalanya. Tapi karena aku ketemu sama teman belajar aku dan aku ngerasa punya partner belajar itu penting, akhirnya dari situ aku itu ngelakuin belajar dengan cara diskusi, Kak. Jadi misalkan waktu itu kan TPS itu kan sifatnya jawabannya bukan jawaban yang pasti ya. Jadi kayak misalkan PBM, PU, dan PK itu kan kayaknya agak susah ya kalau misalkan kita nyari jawabannya di internet apa sih gitu kan susah. Jadi aku dan temanku dan teman-teman lain yang ada di Twitter itu kita diskusi bareng, entah itu Zoom, DM-an, sampai akhirnya ketemu jawaban yang tepat dan akhirnya bisa lebih paham gitu sama konsepnya. Udah gitu juga tadi yang tryout tadi, aku bener-bener milih tryout yang sedikit aja tapi bermanfaat gitu dibanding aku kayak harus ngejar dan ngerjain banyak banget soal tapi aku sendiri nggak paham. Kayak banyak juga kan aku tuh nggak cocok sama Oke. metode yang kayak sehari 1.000 soal, sehari Oh 2.000 iya iya. soal tuh aku nggak cocok. Lebih baik aku kayak puluhan soal aja tapi aku paham sama subjeknya gitu. Oke. Iya. Oke. Nah, thank you banget nih udah diceritain Zia. Nah, kita kembali ke Fiza. Fiza gimana koneksinya, sudah amankah? Sepertinya udah aman. Apakah suara saya Oke, kedengeran? kedengaran Fiza. Nah, boleh nggak sih Fiza diperkenalkan dulu dirinya, sekarang kesibukannya apa kalau boleh tahu, terus kemudian jurusannya apa, dan di fakultas mana kamu berkuliah sekarang? Oke, baik. Jadi ya, hai semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Entah kalian semua berada di mana. Perkenalkan, nama saya Alfiza. Biasanya dipanggil Fiza atau Fizi yang kayak dari Upin Ipin. Silahkan mau manggilnya yang mana aja. Dan saya adalah seorang mahasiswa jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kesibukan saya sehari-hari selain dari ya, kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa yaitu belajar dan belajar dan belajar demi nilai yang bagus. Um, Juga ini saya sebagai announcer radio atau radio presenter, penyiar radio di beberapa radio. Oh gitu, berarti nggak cuma belajar aja nih ya, kalau boleh tahu siaran di radio mana aja nih? Ah, asik nih bisa bisa apa bisa promosi radio nih. Thank you Kak Ranu udah kasih kesempatannya. Jadi saya seorang radio presenter di RTCUI FM dan juga di radio online independen namanya upbeatradio.net. Oke, pantesan ini suara ngomongnya kok enak banget ya, lancar banget nih loh ngomongnya. Keren deh kamu, Fiza. Nah, boleh nggak sih kita kembali ke cerita bagaimana kamu dulu bisa masuk SBMPTN? Boleh dong diceritain pengalaman kamu singkat aja, eh, pengalaman kamu menghadapi SBMPTN dulu di tahun 2021. Jadi sejujurnya dulu saya tuh kayak males-males belajar. Saya tuh baru mulai serius belajar tuh bulan Januari Februari. Jadi kan saya UTBK-nya itu kan 2021. Nah, itu jadi bulan Januari Februari saya baru mulai serius belajarnya. Nah, apa agak gimana ya? Jadi bayangin coba terus dibelajarin dalam kurun waktu 4 bulan kalau nggak salah waktu itu 4 bulan 3 tahun dalam 4 bulan itu kayak sebuah shock gitu bagi saya karena apa sejujurnya aja um, gimana jadi kehidupan akademis saya tuh dulu bagus tapi semakin tua semakin menurun nilainya jadi kayak dulu tuh waktu pas saya mikir wah saya harus masuk UI nih itu kayak orang tua saya itu bilangnya yakin mau masuk UI nilai kamu aja cuma segitu kamu yakin masuk UI ya ya udah saya yakinin aja gitu nah jadi ya jadi kayak itu saya berjuang itu tiap hari kecuali hari Minggu saya belajar dari pagi sampai sore Oh, itu berarti capek eh, itu. oh, Jadi nah, Fiza berarti dulu SMA-nya ya jurusannya IPA atau gimana? saya dulu IPS Oh Kak. IPS gitu, tapi sebelumnya belum pernah mempersiapkan
secara khusus gitu ya untuk SBMPTN mulainya hanya di awal-awal di 4 bulan menjelang ujian gitu ya. Betul. Nah, gimana? Kan waktunya nih mepet banget nih yang kamu siapin. Jadi siapa tahu bisa dibagikan juga tips-tipsnya buat teman-teman yang baru kepikiran nih sekarang, oh kayaknya aku mau masuk PTN deh gitu. Di akhir-akhir ini di waktu yang udah tinggal sempit ini, menurut kamu gimana sih cara yang paling efektif waktu itu yang kamu lakukan untuk mengejar semua materi yang akan diujikan dalam waktu 4 bulan? Oke, jadi kalau saya dulu, saya download beberapa modul yang saya ketemu dari Google. Boleh saya sebut nggak nama websitenya? Boleh disebut aja nggak apa-apa. Jadi itu nama websitenya adalah defantri.com, defantri.com. Itu kalau nggak salah itu yang milik websitenya itu seorang guru. Jadi beneran kayak semua modul, semua rangkuman itu ada semua dari untuk yang SMA. Jadi SMA IPA atau SMA IPS itu ada semua rangkuman modulnya. Entah geografi, entah sejarah, entah ekonomi, ada semua itu rangkumannya. Nah, jadi kan saya download tuh rangkumannya kan, semuanya. Nah, terus itu rangkumannya, itu saya ada dua cara. Itu saya highlight yang informasi yang penting, atau saya bikin rangkuman lagi dari rangkuman itu. Jadi kayak seolah bikin mind map gitu. Kayak bikin mind map di atas kertas itu. Terus dan juga memang kebetulan saya cara belajarnya ya menggunakan bukan fotografik sih, tapi kayak saya gampang inget gambar gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa digambarin, ya udah itu saya cari gambarnya, itu saya cari grafiknya. Ya, jadi itu saya cari grafiknya itu, terus saya boom, langsung masuk tuh di otak saya, langsung ngerti gitu. Nah kalau tadi Zia udah sempat cerita dulu dia waktu belajar ada nih ikut forum-forum di Twitter, kemudian ikut-ikut tryout. Nah, Fiza sendiri gimana? Ada nggak sih ikut-ikutan forum di online atau ikut tryout juga seperti Zia? Kalau saya sendiri sih saya mengikuti tryout dan bimbel yang diadakan dari sekolah dengan partnership dengan sebuah provider bimbel. Saya boleh sebut nggak nama provider bimbelnya? Boleh disebut aja, nggak apa-apa, diceritain aja. Jadi iya, selama semester terakhir saya di SMA itu, jadi kan saya daftar untuk bimbel plus tryout dari Nurul Fikri, nama penyedia TO-nya. Dia tuh cuma sekedar penyedia TO sama penyedia materi aja. Kalau yang ngajarin bimbel itu guru sekolah saya. Tapi lumayan efektif juga mereka ngajarnya. Jadi ya alhamdulillah saya masuknya ke sekolah yang memang mengadakan bimbel TO yang dari gurunya. Jadi itu setiap minggu tuh kalau nggak salah ada TO. Setiap minggu ada tryout. Nah jadi kan ada tryout itu kan tentunya juga ada hasilnya juga kan, ada nilainya juga. Nah itu nilai-nilainya itu saya ambil, terus saya bikin rekat nilai saya sendiri, saya bikin grafik saya sendiri. Jadi ketahuan, oh saya harus belajar lebih giat di mana. Oh nilai geografi saya tiba-tiba jelek nih, tiba-tiba cuma 400-an. Ya udah saya harus gaspolin belajar geografi. Atau misalnya ekonomi, waduh ekonomi cuma 300 nih, ya udah belajar ekonomi. Jadi kita sendiri nggak cuma latihan-latihan, nggak cuma ngerjain soal, nggak cuma try out, tapi kita harus punya mapping ya, punya catatan sendiri sejauh apa perkembangan kita gitu. Jadi kita juga bisa menambah waktu belajar untuk materi-materi yang sepertinya kurang. Nah, kembali ke Zia. Berarti kan tadi both ya, Zia dan Fiza semuanya mengikuti bimbel. Nah, menurut kalian seberapa penting sih bimbel dalam kesuksesan kalian untuk mencapai berhasil lolos SBMPTN gitu? Gimana misalnya teman-teman yang kayaknya sepertinya saya nggak perlu bimbel nih, itu gimana menurut kalian? Coba dari Zia dulu. Menurut aku semua hal itu untuk yang memang punya kapabilitas untuk mengikuti bimbel, tergantung bimbel apa sih ya maksudnya. Bimbel itu bisa membantu lebih on the track sih kalau di aku ya. Kalau di aku, jadi kita tuh di bimbel itu
bisa ketahuan kan kayak siapa sih yang mau masuk jurusan apa, di saingan di bimbelnya itu aja ada berapa. Di situ tuh udah ketahuan kan kayak posisi kita di mana. Meskipun nggak bisa dijadiin patokan yang pasti juga kalau progres kita tuh memang ada di situ. Tapi kayak kalau di bimbel aku sendiri di Inten itu memang bisa memacu kita banget untuk lebih rajin dan lebih on the track aja. Jadi kayak untuk yang nggak biasa nyari soal sendiri itu kan Inten bakal nyediain, untuk yang nggak biasa nyari bahan sendiri itu kan Inten bakalan nge-provide gitu menurut aku. Cuman kalau misalkan keadaan yang nggak memungkinkan untuk bimbel, udah banyak banget gitu di Google, di internet kayak bahan yang membantu kita untuk belajar. Bahkan ada kelas-kelas kayak organisasi yang aku ikutin itu kan kelasnya gratis, udah gitu juga ngelayanin kayak tutor-tutornya itu terbuka banget buat pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada usaha untuk nyari di internet itu pun nggak apa-apa, dan itu tuh nggak maksudnya nggak mewajibkan. Kalau nggak bimbel tuh kayaknya nggak akan masuk PTN tuh sebenarnya udah nggak lagi sih sekarang, karena aku kenal juga banyak banget orang yang nggak bimbel tuh bisa gitu kayak dari usaha mereka sendiri gitu sih menurut aku. Oke, keren. Jadi sebenarnya bimbel nggak bimbel itu nggak penting. Yang penting bagaimana kamu bisa menemukan motivasi yang jelas untuk diri kamu gitu ya. Dan seperti yang kamu bilang, sekarang platform belajar tuh juga udah banyak banget. Jadi nggak perlu FOMO nih ya teman-teman yang misalnya, aduh aku belum bimbel nih, aduh aku nggak bisa nih untuk provide bimbel. Nah, nggak apa-apa. Kalian yang penting punya semangat yang besar, karena udah banyak banget layanan-layanan terbuka untuk kalian bisa belajar. Nah, kalau dari Fiza sendiri gimana pendapatnya? Perlu nggak sih sebenarnya bimbel itu untuk membantu kesuksesan kamu di SBMPTN? Kalau menurut saya sih setuju dengan katanya Kak Zia, yaitu kalau bimbel, kalau misalnya memungkinkan, ikut aja bimbelnya. Kalau misalnya memungkinkan. Kalau dari kondisi ekonomi memungkinkan, kalau dari kondisi waktu juga memungkinkan. Tapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, nggak apa-apa, karena soalnya sekarang materi ya sama dengan katanya Kak Zia, materi sudah banyak di mana-mana. Misalnya kayak saya modul belajar saya itu saya dapatnya gratis, cuma ada modal internet aja, internet yang sebetulnya bisa dicuri dari warnet kalau misalnya perlu. Warnet pasti ada nggak ya? Tapi ya gitu, yang penting itu giat belajar. Itu bimbel itu cuma sekedar ekstra aja. Kalau misalnya bisa, ya wes silahkan. Kalau misalnya nggak bisa, wes rapopo. Wes rapopo, yang penting tetap semangat ya mencari, ngulik seperti Fiza juga. Modul-modulnya aja bisa didapatkan secara gratis di internet gitu. Nah, boleh nggak sih aku tanya dulu waktu ketika kalian mempersiapkan, kendala apa aja sih yang kalian hadapi gitu selama persiapan menuju SBMPTN gitu, dan bagaimana sih kalian menghadapi kendala-kendala itu? Boleh dari Fiza dulu. Jadi kalau kendala sih ya demotivasi yang paling cemerlang gitu. Jadi kayak kita udah berkali-kali gitu baca modulnya, kita udah berkali-kali bikin rangkuman, tapi masih aja itu nggak masuk, masih aja itu informasi nggak masuk ke dalam otak. Lah, aduh, gimana ini? Apakah saya bodoh? Enggak, saya nggak bodoh. Kamu juga nggak bodoh. Kalian semua nggak bodoh. Itu kalian cuman kecapean aja. Kecapean aja. Gimana caranya? Kalau kecapean ya mau ngapain? Ya istirahat. Tapi jangan kebablasan juga istirahatnya. Ya istirahat 10-15 menit aja. Bikin teh, bikin kopi gitu. Menurut saya sih, kalau misalnya saya udah kecapean, itu saya udah tahu, oh ini udah menuju batas ini saya harus stop. Karena kalau saya udah capek dan saya lanjut, itu justru nggak bakal menghasilkan apapun. Itu malah justru kayak mengurangi ilmu. Kayak hampir mengurangi ilmu. Karena soalnya apa yang kita tahu ya tiba-tiba lupa karena udah capek. Nah, jadi kalau udah kerasa capek, istirahat aja. Gitu. Berarti itu juga salah satu hal penting yang
bisa jadi tips nih buat teman-teman sekalian kalau lagi belajar jangan digenjot terus-terusan. Kalau misalkan capek harus istirahat, harus tahu kapasitas dirinya sendiri gitu ya, biar belajarnya apa yang udah dilakukan juga nggak sia-sia. Karena percuma ya Viza ya kalau udah belajar waktunya sudah kemakan banyak tapi ternyata materinya nggak masuk gitu. Nah kalau dari Zia sendiri gimana nih Zia? Ada nggak sih kendala-kendala yang kamu hadapin? Tadi mungkin di awal sempat nyebut juga ada demotivation. Nah, gimana tuh caranya menghadapi hal tersebut gitu? Oke, jadi sebenarnya ada sekitar 3 hal sih yang membuat aku terkendala waktu nyiapin SBMPTN dulu. Yang pertama mungkin adaptasi, karena aku sempat ada di fase pertama ngarep sama undangan kan. Dan aku ngerasa udah Oh merasa iya, berjuang banget buat undangan aku, tapi ternyata kenyataannya enggak, dan harus restart lagi gitu dari nol gitu. Kayak harus bener-bener, baru sadar banget gitu kok, ini tuh harus bener-bener bersaing sama semua orang gitu ya. Udah gitu, yang yes. kedua adalah hal eksternal sih, kayak rumor-rumor soalnya akan sesusah inilah, udah gitu kayak aku juga ngadepin kenyataan kalau aku pertama gitu kan. Jadi kayak itu hal eksternal lah. Udah gitu yang ketiga ya ada sih perasaan insecure, kayak ngerasa kurang berjuang, kayaknya orang-orang tuh bener-bener sampai tangannya luka-luka gitu belajarnya, terus apa yang ada cerita di Twitter tuh gue mimisan nih segala macam. Padahal sebenarnya aku tuh udah ngelakuin hal yang terbaik gitu. Jadi dan cara aku ngadepinnya yang pertama untuk Oke. adaptasi, sadar sih, lebih ke ini aku tuh berjuang lagi, ada goals gede di depan yang harus dicapai, yang sifatnya tuh jangka panjang dan akan menentukan aku tuh akan jadi lulusan mana, udah gitu ntar membekali aku untuk pekerjaan nanti. Jadi aku berpikir fase ini tuh nggak apa-apa untuk dilewatin dan apapun yang terjadi harus dihadepin gitu. Yang kedua adalah yang tadi, yang hal-hal eksternal itu sebenarnya mencoba ngerti kalau ada banyak hal yang bukan kendali aku. Itu kayak mau sampai ada rumor katanya soalnya 100 soalnya kayak gimana gitu. Tapi sepanjang itu belum pasti, belum kita lihat di depan mata, ya itu akan menjadi hal yang bukan kenyataan gitu. Jadi harus fokus sama diri sendiri. Udah gitu juga yang ketiga, penting banget untuk minta support ke keluarga atau enggak orang-orang terdekat, karena jadi aku tuh nggak bisa nyimpan semuanya sendirian gitu. Jadi alhamdulillahnya aku juga punya beberapa support system, dan tapi percaya sebanyak apapun orang yang support kamu dengan kata-kata, kalau misalnya kamu nggak bisa ngeyakinin diri sendiri itu nggak akan percuma menurut aku. Jadi kayak tetap aja harus ngerasa cukup dan optimis gitu sama diri kita sendiri. Karena percuma juga kalau misalnya kita minta support sana sini, minta semangat sana sini, kalau kita nggak percaya itu nggak akan ngaruh. Itu sih menurut aku. Oke, berarti itu dia kalau dari Zia, kita harus punya self awareness sejauh apa kita harus bertarung, di mana Betul. kondisi kita apa yang akan dihadapi. Kemudian uh, mengenai rumor-rumor dari apa namanya faktor-faktor luar yang menjadi penghambat, kurang lebih bisa disebut uh, kita harus menjalani stoikism gitu ya kalau lagi rame sekarang, bahwa kita tuh cuma bisa kendalikan apa yang bisa kita lakukan gitu. Kita nggak bisa ngendaliin apa yang kita nggak bisa lakukan gitu. Jadi yang ada di luar sana biarlah terjadi gitu. Yang penting bagaimana kita meyakinkan diri kita, dan paling penting juga support diri kita sendiri gitu. Oke. Nah, kita balik nih dulu ke zaman SMA. Kalau boleh tahu, berarti kalau Viza tadi SMA-nya jurusannya IPS. Kalau Zia sendiri udah IPS atau dulu IPA? Aku dari dulu IPS, Kak. Oke, berarti ini semuanya sejalan ya sama jurusan di SMA-nya gitu. Nah, aku mau tanya nih, sebenarnya menurut kalian ketika seseorang mau memilih jurusan atau memilih tempat di mana dia akan berkuliah, mana sih yang lebih penting, apakah jurusannya ataukah kampusnya? Nah, boleh tuh dijawab dulu dari Zia. Oke, menurut aku sebenarnya dua-duanya penting ya. Cuman
untuk mencapai kayak kampusnya bagus, jurusannya juga bagus tuh kayaknya terlalu kayak ideal banget gitu, perfect banget gitu. Jadi itu nggak akan selalu mudah untuk dicapai gitu. Jadi jurusan tetap lebih penting, cuman tetapi di kampus yang bagus juga gitu. Jadi kenapa jurusan? Karena kampus aja tanpa jurusan yang kamu sukai itu nggak akan membuat kamu bertumbuh menurut aku. Kayak banyak banget orang di sekitar aku yang cerita kalau misalkan dia itu udah milih kampus top 3 tapi jurusannya yang paling maksudnya misalkan yang diterimanya paling banyak atau nggak apa, tapi sebenarnya dia nggak suka dan nggak ngerti juga itu sebenarnya belajar apa, dan di situ tuh dia nggak dapat ilmu gitu. Dan dari kita juga penting nentuin di tempat seperti apa sih kita akan berkuliah gitu, di situ juga penting, tapi apa yang kita pelajari itu jauh lebih penting menurut aku. Oke, jadi kalau misalkan disuruh pilih, Zia akan lebih milih mana nih? Kalau Zia kan berarti thank God ya, beruntungnya bisa dapat sesuai jurusan yang diinginkan, juga kampusnya juga kampus impian Zia sendiri. Tapi kalau misal disuruh memilih nih, mana sih yang lebih penting buat Zia, jurusannya ataukah kampusnya gitu? Tetap di jurusannya sih Kak, kalau aku. Oke, jadi yang penting kita bisa mengembangkan potensi, minat, dan bakat kita sesuai jurusan yang akan kita tuju ya. Nah, kalau Fiza sendiri gimana nih? Pertanyaannya sama, lebih penting mana jurusan atau kampus? Jurusan sih, pasti jurusan. Karena mikirnya begini, sebetulnya kalau saya sendiri ya, saya ngambil S1 ini biar saya bisa kerja. Oke. Dan menurut saya, employer itu nggak bakal ngelihat asal kampus kamu dari mana. Mereka cuma ngelihat pengalaman kerja kamu. Jadi, untuk mensupport pengalaman kerjanya itu, tentunya kan harus ada fondasi ilmu. Fondasi ilmunya itu dapat dari mana? Dari jurusannya. Jurusannya itu yang harus benar. Kalau misalnya kampus, ya terserah mau di mana. Asalkan ya jangan apa kampus yang mana aja gitu ya. At least think about it gitu. Kampusnya ya setidaknya ya jangan yang itu. Tapi ya jurusan itu memberikan sebuah fondasi untuk dunia kerja, untuk ilmu saat kerja. Kalau misalnya kita salah jurusan nih, ya passion untuk jurusannya nggak ada, passion untuk mencari ilmunya itu nggak ada. Ujung-ujungnya mencari ilmu tuh kayak dipaksa gitu, bukan dari kemauan sendiri tapi dipaksa. Jadi kayak sebuah burden gitu daripada sebuah fasilitas. Jadi kayak mendingan nggak usah aja gitu. Berarti tetap ya dari Fiza sendiri juga sepakat sama kayak Zia, yang penting adalah jurusannya dulu karena itu merupakan fondasi ketika kamu nanti akan memasuki dunia kerja. Nah, kalau ditanya-tanya nih tentang kampus impian, sebenarnya kalian berdua nih emang dari awal sudah menjadikan UI itu menjadi prioritas pilihan kampus utama kalian atau enggak sih? Boleh dari Zia dulu. Kalau aku iya sih Kak, selain kayak aku udah beberapa kali gali informasi soal kayak hubungan UI sama kampus mitra juga, kayak program-program yang nggak berhubungan sama jurusannya, aku memprioritaskan UI. Cuman ada beberapa pilihan kampus lain yang aku ikutin juga ujian mandirinya waktu itu. Oke, tapi cita-cita utamanya kayak pusat tujuan kemana kamu pergi itu adalah UI gitu ya? Iya, iya. Dari SMP sih Kak sebenarnya. Oh, dari SMP udah mau masuk UI. Berarti sebenarnya motivasinya ini udah gede banget ya dari zaman SMP. Kenapa tuh dari SMP udah pengen masuk UI? Karena aku punya om sama tante sama ibuku juga alumni UI, jadi kayak mereka tuh cerita bangga banget gitu menjadi alumni kampus yang seperti itu. Jadi kayak aku ngerasa thrilled aja gitu loh denger cerita-ceritanya, dan kayak deket juga dari rumah aku. Jadi kayak bener-bener nggak harus jauh, tapi kita bisa dapet such quality gitu loh di situ. Gitu, bener kan? Setuju kan? Nah itu berarti dapat privilege juga ya, karena kebetulan kampusnya deket nih dari rumah, jadi kayak oh ya udah deh di sini aja. Kebetulan juga kampusnya oke punya. Nah kalau Fiza sendiri gimana nih? UI buat Fiza nih udah jadi tujuan utama nggak dari dulu? Kalau dari dulu-dulu banget sih enggak sejujurnya.
Jadi dulu tuh impian saya tuh bisa kuliah di luar negeri, entah di Australia atau di Inggris. Tapi karena kondisi keuangan keluarga yang tidak stabil, jadi ya apa dipikir-pikir lagi jangan dulu merantau ke luar negeri karena kalau di luar negeri kan biaya pendidikannya kan mahal minta ampun, kayak ratusan ratusan juta. Sementara ya saya bukan sultan. Em, jadi ya setelah dipikir-pikir lagi ya udahlah nggak apa-apa UI aja sekalian juga ini apa melanjutkan darah keluarga di UI karena soalnya orang tua saya dua-duanya juga lulusan UI, alumni UI juga. Jadi ya saya pikir-pikir ya udahlah terima aja. Nanti S2-nya di luar negeri Oke, aja. amin. Kita doakan biar semoga Viza nanti bisa melanjutkan Amin. S2 di luar negeri gitu. Berarti ternyata kenapa kalian milih UI ini juga ada faktor dari keluarga gitu ya. Karena ada beberapa keluarga-keluarga yang memang dulunya juga alumni UI dan kalian terinspirasi untuk ikutan mau sekolah di UI juga. Nah, kalau boleh nih kalian ngasih tips-tips buat teman-teman yang mau ikutan SBMPTN di tahun ini, ada nggak sih menurut kalian tips-tips memilih jurusan atau kampus yang biar lebih cepat bisa lolos ke SBMPTN-nya gitu, biar sukses? Atau kayak ya udah pilih aja sesuai jurusan yang kalian inginkan. Kalau memang tidak lolos, mungkin bisa dicoba tahun depan atau bagaimana gitu. Boleh dong dikasih tipsnya dari Zia dulu, boleh? Pertama, kita tuh harus kritis, harus kepo yang namanya jurusan sama kampus yang kita mau masukin gitu. Bukan cuma acceptance rate, bukan cuma nomor berapa sih di Indonesia, bukan cuma kayak misalkan lulusannya CEO Google atau apa gitu, itu nggak usah. Yang penting itu sebenarnya banyak informasi-informasi kecil yang kita pikir nggak penting, tapi ternyata kita perlu tahu kayak dosen-dosennya itu sebenarnya praktisi bukan, udah gitu organisasinya, matkulnya, culture-nya, udah gitu juga lingkungannya, bahkan sampai ke akses menuju kampusnya gitu. Apakah di kota itu, di tempat kampus itu berada, kamu akan nyaman untuk tinggal? Apakah di daerah itu adalah daerah yang kamu bisa hadapi lingkungannya? Udah gitu kalau misalkan jauh dari orang tua, kamu kira-kira siap nggak? Itu penting banget sih menurut aku, karena kuliah itu bukan sekedar belajar, jadi kayak banyak banget kayak belajar kehidupan juga di sana. Jadi harus dipikirin secara matang-matang di tempat mana sih 4 tahun itu kamu akan menghabiskan hidup. Gitu sih kalau aku, Kak. Kalau untuk memilih jurusannya. Oke, berarti faktornya sebenarnya banyak banget nih ya. Kalau misalkan aku tanya ke Zia sendiri, kenapa sih Zia kok akhirnya memilih jurusan hukum gitu? Oke, untuk hukum ya. Pertama, aku itu nggak perlu misalkan effort sekeras itu untuk tahu sebenarnya hukum seperti apa, karena kakakku sama ayahku kan urusan hukum gitu. Jadi omku juga. Jadi kayak aku tuh udah kenal banget gitu loh yang namanya seperti hukum itu apa. Dulu kan aku pengen buat komunikasi karena aku pikir, aduh, saya pengen jadi PR, pengen jadi news anchor segala macem. Kayaknya komunikasi tuh aku banget gitu. Tapi ternyata pas setelah dipikir-pikir, hukum itu luas sekali. Jadi kayak bener-bener kamu tuh bisa mempelajari apapun gitu di hukum, nggak kaku, ternyata nggak sekaku yang aku pikirin. Udah gitu juga ternyata manfaatnya banyak banget buat soft skills aku, kayak bisa berpikir lebih kritis, bisa punya analytical thinking. Jadi itu kayak nggak mesti yang kayak harus jadi praktisi gitu di setelah kuliah hukum itu. Banyak banget lulusan, salah satunya Najwa Shihab ya, yang lulus dari FH. Ternyata kan dia memilih untuk menjadi news anchor dan menjadi istilahnya apa ya, public figure juga gitu dari ilmu hukum yang dia punya, bahkan sempat jadi reporter juga. Jadi aku ngerasa nggak ada salahnya banget loh belajar hukum, apalagi subjeknya aku suka baca dan segala macem gitu. Oke, nah kita lanjut sedikit. Kalau dari Zia sendiri, kan tadi pas ditanya nyaranin pilih mana nih jurusan atau kampus, pilihnya jurusan. Nah, kalau diambil dari perkataan Viza tadi,
dia juga setuju untuk memilih jurusan lebih penting karena itu fondasi kita untuk masuk ke dunia kerja. Nah, kalau aku mau tahu nih, Zia emang sebenarnya cita-citanya tuh jadi apa sih? Cita-cita ya, sebenarnya makin kesini makin gede tuh ngerasa jawab cita-cita tuh makin kompleks ya dibanding waktu kayak SD tuh kan menjadi apa, dokter, menjadi apa, Iya. pilot gitu kan, kayaknya jawabnya cuman kayak ya pengen aja gitu. Sekarang sih aku sebenarnya cita-citanya tuh pengen punya buku ya, aku pengen punya novel gitu. Tapi Oh, I at see. the same time, aku juga pengen kerja di kanal berita. Aku tuh pengen banget mempelajari jurnalistik dan yang hal-hal yang berhubungan sama hukum. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ntar aku kerja di law firm atau jadi praktisi hukum juga nggak Oke. menutup kemungkinan. Tapi untuk saat ini aku memilih untuk uh, di creative writing sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau yang aku bisa dapat di sini, sebenarnya apapun cita-citamu, eh, milih jurusan itu bisa sesuai dengan apa yang akan menjadi pondasi kamu ketika kerja nanti, atau yang penting sejauh kamu suka, sejauh kamu passionate sama jurusan kamu, yaitu adalah jurusan yang harus kamu pilih gitu ya. Betul. Nah, coba aku mau tanya ke Visa. Nah, gimana sih sebenarnya strategi memilih jurusan dan eh, alasan Visa sendiri kenapa pilihnya akhirnya ambil akuntansi di ekonomi gitu? Kalau pertama-tama ini saya mau minta maaf ini karena saya keluar masuk terus, campuran faktor antara internet dengan HP yang Iya. lambat. Saya Halo, Visa masih bersama kita? seperti bersama. Apakah suara saya terdengar? Oke, udah kedengaran sekarang. Oke, baik. Jadi ya, kalau untuk strategi milih jurusan sih, saya nggak ada strategi sebetulnya. Saya cuman mikir apa mata pelajaran yang saya suka saat saya SMA. Akuntansi rupanya yang saya paling suka. Karena saya nggak tahu kenapa, tapi saya suka ngolah angka gitu. Ngolah angka, terus ujungnya dapat hasil, itu kayak sebuah proses yang sangat satisfying buat saya, sangat memuaskan. Jadi pas saya udah di SMA, pas saya udah masuk akuntansi, wah enak nih mata pelajarannya. Ya udahlah nanti kuliahnya akuntansi aja. Em, Terus tadi apalagi satu lagi pertanyaannya. Iya, kenapa kalau tadi Visa sendiri kan ceritanya mau pilih lebih penting memilih jurusan karena itu merupakan pondasi kita dalam dunia kerja. Nah, emang Visa sendiri tuh cita-citanya jadi apa? Apakah emang bercita-cita jadi akuntan atau bagaimana? Aduh, aduh ini sama saya sama aja dengan Kak Zia bahwa pertanyaan cita-cita ini sudah sangat kompleks. Em, karena saya dulu mikirnya, wah saya mau jadi akuntan nih, saya mau jadi auditor nih. Tapi dengan berjalannya waktu, saya merasa saya harus bikin CV kan untuk berbagai alasan. Nah di CV saya itu saya ngeliat pengalaman saya semuanya di radio ini, pengalaman saya semuanya jadi public figure gitu. Jadi kayak apakah saya memang sebenarnya harus jadi akuntan atau saya sebaiknya jadi public figure aja gitu, karena pengalaman saya di radio yang sudah lumayan ekstensif gitu untuk seorang mahasiswa. Jadi ya masih Masih bimbang. bimbang ya? Mungkin campuran antara akuntan dan penjual Oke, burung. siapa tahu kita juga sekarang kan siaran juga nggak harus di radio, bisa bikin podcast mungkin yang nanti Betul. isinya tentang ilmu-ilmu akuntansi dan ilmu-ilmu ekonomi gitu. Berarti dari apa yang aku dapat, sebenarnya antara Zia dan Fiza ini punya kesamaan ya. Cita-citanya tuh belum tentu sesuai sama jurusannya, tapi satu hal yang pasti kalian memilih jurusan sesuai dengan kesukaan kalian, sesuai dengan minat dan passion kalian. Jadi ketika kuliah, ketika ngejalaninnya juga semangat gitu ya ngerjainnya. Nah, kembali lagi ngomongin tentang ujian SBMPTN-nya. Nah, kalian tadi kan udah cerita nih bahwa support dari orang-orang sekitar kalian itu mempengaruhi. Nah, seberapa penting sih support keluarga, terutama orang tua gitu dalam menggapai kesuksesan di SBMPTN? Boleh dari Zia dulu? Oke.
Mungkin sebenarnya supportnya itu kan kalau dari orang tua bukan cuman sekedar kayak moral aja ya, tapi lebih ke finansial juga gitu. Mereka tuh ibaratnya kayak mendukung aku penuh gitu lah untuk melakukan apa yang aku mau gitu. Jadi menurut aku itu penting banget karena kalau kita dapat support orang tua, otomatis hubungan kita dan mereka kan sehat ya. Jadi ketika kita belajar di rumah pun kita lebih damai, lebih senang gitu. Kita tuh benar-benar fokus ya udah mikirin belajar aja, nggak usah tuh mikirin nanti orang tua bakal komen udahlah jurusan ini aja segala macam. Jadi kayak menurut aku baiknya hubungan kita dengan orang tua itu juga penting banget. Jadi dari situ juga kita bisa lebih memfokuskan diri lagi gitu untuk ya udah kita belajar aja gitu, nggak usah mikirin yang lain karena yang lain udah settle gitu sih menurut aku, Kak. Oke, nah kalau misalnya tadi cerita nih Zia belajar di rumah juga nyaman. Pernah nggak sih lagi belajar, lagi asik-asik belajar, serius terus tiba-tiba dipanggil nih sama orang tuanya suruh cuci piring atau suruh ngerjain apa, suruh bantuin orang tuanya ngapain, ngerjain kerjaan rumah. Gitu pernah nggak sih mendapat ya semacam gangguan kecil gitu ketika lagi belajar di rumah? Tentunya pasti pernah sih, Kak. Aku pasti pernah dapat kayak gitu. Cuman tiba-tiba tuh tanpa aku minta, ibu aku tuh kayak yang em, apa ya? Dia tuh mengerti gitu loh. Kalau misalnya anaknya ini lagi sibuk, lagi pusing gitu, kayak stres gitu ngeliatnya kusut gitu, nggak kayak biasanya gitu. Jadinya udah mulai dikurangi gitu loh. Aku kayak bener-bener dibiarin aja gitu di kamar nggak diganggu gitu. Sebenarnya kan kayak kadang aku mikir kan, ini sebenarnya dicariin gak sih aku kayak disuruh makan aja enggak, tapi ternyata itu tuh bentuk support biar nggak ngeganggu aku gitu pas lagi belajar gitu sih, Kak. Oke, waduh. Baik banget berarti nih ya orang tuanya Zia. Berarti beneran sampai nggak mau ganggu, sampai nggak diajak makan nih. Iya, ini Oke, lebih ke nah terlalu kalau terlalu membiarkan gitu. terlalu membiarkan, tapi impactnya bagus dong ya untuk Zia sendiri. Buktinya juga bisa berhasil masuk lolos SBMPTN, masuk ke kampus yang dicita-citakan gitu. Nah kalau Visa sendiri gimana nih menurut Visa? Seberapa penting dukungan orang tua dalam apa proses kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi SBMPTN, dan bentuk-bentuk dukungan apa aja sih yang kamu dapatkan? Sangat penting, sangat 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 penting. Saya nggak bakal menjadi mahasiswa UI kalau saya nggak ada dukungan dari orang tua saya. Jadi orang tua saya tuh ya yang pertama ya pastinya doa lah ya, doa, um, berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa saya diterima di UI. Tapi selain dari itu ya juga nggak mengganggu saya gitu. Tapi nggak mengganggu sampai dibiarkan kayak Kak Zia. Masih dikasih makan ya? Saya masih dikasih makan, puji syukur saya masih dikasih makan. Eh, ya jadi saya masih dikasih makan. Jadi makannya itu bukan saya yang dipanggil, tapi malah justru ya alhamdulillah ibu saya yang ngasih saya makan gitu ke ruang belajar saya, apa ngasih saya makan, ngasih saya minum, ngasih saya cemilan gitu. Um, dan juga ya bapak saya juga sering ini apa bapak saya juga dulu pernah bukan dulu pernah tapi yang gelarnya ekonomi. Jadi bapak saya juga apa ngajar dikit-dikit gitu. Jadi bapak saya ngajar tips and tricks kalau misalnya ada sebuah masalah spesifik gitu yang saya nggak ngerti, nah itu bapak saya bantu ngajar. Sama halnya dengan ibu saya jago matematika, saya apapun matematika pasti selalu minta tolong dengan ibu. Oke, jadi ini mah lebih besar lagi nih ya supportnya orang tuanya dari Visa, bahwa sampai diajarin loh ternyata. Jadi ya patut disyukuri ya untuk kita-kita yang punya orang tua yang begitu pengertian dan begitu mensupport kita dalam pendidikan kita gitu. Nah, kalau kita bahas lagi tentang jurusan dulu, ketika kalian milih jurusan, oh aku kalau Zia, oh aku mau kuliah hukum atau Visa, oh aku mau ambil akuntansi ada nggak sih perbedaan pendapat atau kayak ya perdebatan atau orang tua yang nggak setuju, oh lebih baik kamu pilih ini aja, atau kayak ya yang tidak sejalan dengan kalian gitu?
Boleh dari Zia? Oke, sebenarnya dulu lebih ke dulu sih perdebatannya waktu aku masuk IPA itu aku disuruh masuk IPA sebenarnya waktu dulu kayak agak bener kayak IPS tuh apaan sih kayak orang tua aku tuh belum bener-bener paham gitu loh kalau misalkan ternyata IPS tuh juga apa sih kayak sesuatu yang perlu dipelajari gitu. Jadi waktu itu sih udah lama. Jadi setelah aku udah masuk IPS, aku benar-benar dikasih kebebasan untuk memilih apapun yang aku mau gitu. Jadi kayak kalau untuk jurusan, mungkin kampus lebih diarahkan ya. Tapi kalau misalkan jurusan tuh benar-benar terserah aku gitu sih. Oke. Nah, berarti kalau misalnya ini kan mungkin sebenarnya kurang lebih sama ya. Berarti dulu sempat ada perbedaan pendapat waktu SMA berarti ya. Orang Ya, tua betul minta betul. Zia itu masuknya ke IPA tapi Zia maunya IPS. Nah, terus gimana tuh caranya Zia untuk menghadapi hal tersebut? Oke, jadi aku tuh kan orangnya dari dulu sama orang tua pun ekspresif ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu aku nggak mungkin diem, aku nggak akan kayak sok-sokan menutup diri atau malah ngikutin maunya orang tua tanpa ngasih penjelasan aku. Jadi aku bener-bener ngejelasin kayak kenapa sih aku tuh harus banget masuk IPS, kenapa gitu. Karena bener-bener kan aku juga ngincer SNM kan. Jadi kayak peluangnya juga gede di sana kalau misalkan aku dari awal udah masuk IPS duluan segala macem, jadi lebih ke ngobrol dan nggak pasif sih sebenarnya yang lebih penting menurut aku. Kalau misalkan pasif tuh nanti seakan-akan tuh kita dikiranya uh, mau aja gitu ngikutin maunya orang tua dengan terpaksa gitu menurut aku, dan itu tuh menurut aku tuh salah. Jadi kayak perlu lah untuk nyampein pendapat kita juga sebagai anak gitu, dan alhamdulillah orang tua aku bisa menerima dan menghargai pendapat aku, dan akhirnya aku langsung direstuin belajar IPS atau kelas 10 gitu. Alhamdulillah. Nah, berarti itu mungkin tips itu, cara itu juga bisa dipakai nih buat teman-teman kalian yang mungkin sekarang lagi punya perbedaan pendapat nih sama orang tuanya. Yang penting kalian harus speak up for yourself, go for it. Jadi kalian harus jelasin benar-benar bahwa kalian tahu alasannya kenapa kalian pilih jurusan itu. Kalian punya research yang bagus. Kalau jurusan ini tuh nanti bisa gini, 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 dan dijelaskan secara rinci gitu dan membuktikan bahwa kamu benar-benar serius dengan jurusan yang kamu pilih. Nah, kalau Fiza sendiri gimana nih Fiza? Ada nggak dulu sempat perbedaan pendapat sama orang tua ketika pilih jurusan? Jadi kalau saya dulu sih, dulu saya sempat mikir mau jadi pilot. Oh, Itu sebenarnya cita-cita kayak paling utama saya gitu. Tapi orang tua saya nggak setuju, apalagi ibu saya paling nggak setuju karena saya menjadi pilot. Kenapa? Karena penglihatan saya sekarang memang pakai kacamata, tapi sebetulnya di balik kacamata ini di mata kanan saya juga pakai kontak lens. double ya. Penglihatan saya itu sejelek itu sampai harus didobelin gitu. Jadi kata ibu saya, Dek, ingat mata mata adek tuh gimana? Pilot tuh matanya harus sempurna. Sementara adek mata kanan nyaris nggak bisa ngeliat. Coba pikirin. Dan setelah dipikirin, setelah saya pikirin secara rasional, bener juga ya. Karena soalnya kalau saya nggak bisa lihat, ya mampus lah. Ntar tabrakan, kan nggak lucu kalau gitu. Jadi ya udah diterima aja, telan aja. Karena saya memang nggak salah dan saya memang nggak bisa ngelawan itu. Karena bener, saya nggak bisa. Penglihatan saya memang sangat tidak mencukupi untuk jadi pilot. Ya udah, mau bilang apa gitu. Tapi memang alhamdulillah saya walaupun cita-citanya jadi pilot, saya juga memang suka ngurusin angka gitu. Jadi makanya saya mikir akuntansi, kenapa enggak? Nah dulu sempat merasa nggak sih ketika kan kita waktu masih kecil apalagi punya impian yang kayaknya jelas gitu di depan mata betapa kerennya jadi bisa jadi pilot, bawa pesawat bisa jadi terbang tuh kan kayaknya keren banget. Waktu orang tuanya ngomong, kamu serius mau jadi pilot? Mata kamu bermasalah loh, gini 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 gini. Sempat ada merasa kecewa atau kayak merasa kenapa sih orang tua aku nggak dukung aku gitu nggak sih? Kecewa, Nah kecewa terus banget, gimana tuh menghadapi kekecewaan? banget, banget. Ya gitu apa? Sebetulnya kalau ditanya cara menghadapi kekecewaan itu sebetulnya saya nggak bisa jawab itu. Karena sebetulnya sejujurnya saya sampai sekarang juga masih kecewa dengan diri saya sendiri. Karena waktu saya masih kecil, itu saya sebetulnya bisa
bisa nggak sampai mata saya sejelek sekarang. Jadi sebetulnya saya nggak bisa jadi pilot itu karena kesalahan saya sendiri, dan itu sampai sekarang saya masih kecewa dengan diri saya sendiri. Tapi ya ditelan aja gitu. Mau bilang apa? Apapun yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Sayangnya mesin waktu, time machine masih belum ada. Kita nggak bisa merubah sejarah. Jadi ya terima aja, telan aja. Oke, begitu. Berarti yang penting diterima dan harus bersyukur ya bahwa memang ini sudah jalan Tuhan, karena jadinya mungkin manfaat yang diberikan Fiza sendiri dengan masuk akuntansi lebih banyak. Jadi bisa ketemu MRS Education nih di sini, bisa sharing-sharing gimana caranya masuk SBMPTN buat teman-teman yang lagi mau mengejar mimpinya begitu. Nah, oke. Terakhir buat adik-adik yang baru lulus SMA yang mau tes SBMPTN, boleh dong dikasih nih sama kakak-kakaknya udah sukses-sukses, ada pesan apa yang mau kalian sampaikan buat adik-adik kita yang mau mempersiapkan SBMPTN? Boleh dari Zia dulu. Oke, jadi untuk adik-adik dan teman-teman yang mau masuk PTN tahun ini, aku mau bilang kalau kalian masih punya waktu, kalian masih punya istilahnya kesempatan lah untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Kemudian kalian carilah soal-soal setiap tahun yang keluar apa, udah gitu review ulang hal-hal yang menurut kamu masih kurang. Terus yang kedua, jangan paksa diri kamu untuk memahami semua materi. Lebih baik 70% paham dibandingkan kamu harus baca semua A sampai Z tapi ternyata kamu nggak ada yang ngerti gitu. Nanti kamu malah nervous, hilang semua. Jadi lebih baik nggak usah semua, sesuai dengan kapasitas kamu, tapi kamu paham. Kemudian yang ketiga, jangan yakin sama kemampuan sendiri, harus yakin. Karena kamu harus tahu kalau kamu lebih pintar dari yang kamu pikirin, kamu juga lebih cerdas dari yang kamu pikirin. Karena kalau kamu berpikir kamu nggak pintar itu kayak kamu cuma kayak berpikir di lingkungan yang kecil banget. Kamu harus zoom out lagi perjuangan kamu selama ini. Begitu juga kamu harus berpikir bahwa omongan orang lain itu nggak penting dan mereka nggak kenal kamu siapa. Dan yang terakhir, semangat, yang tahu usaha kamu cuma diri kamu sendiri sama kertas-kertas di depan kamu itu, dan jangan lupa rely on yourself. Itu sih dari aku. Oke, nah kalau dari Fiza sendiri nih, boleh dong disampaikan pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan gitu ke teman-teman adik-adik kita yang baru lulus SMA dan mau masuk SBMPTN. Yang pertama adalah kalau misalnya kalian lulus tahun ini, jangan khawatir kalau kamu nggak dapet. Kenapa? Karena kamu masih ada kesempatan lain nanti tahun depan dan tahun depannya lagi. Kalian masih punya waktu untuk prepare selama 2 tahun. Kalau misalnya tahun ini nggak dapet, jangan khawatir. Kalau misalnya memang kalian ngerasa nggak bisa tahun ini, ya udah nggak apa-apa. Karena tahun depan masih bisa. Tahun depannya lagi juga masih bisa. Ya, terus yang kedua juga jangan lupa istirahat. Istirahat tuh sangat penting. Jangan over ambitious. Ambis tuh boleh, silakan kalau mau ambis, tapi jangan over ambis. Jangan bilang, saya mau belajar non-stop dari subuh sampai tengah malam. Enggak, jangan bilang gitu. Karena fix nggak bisa. Nggak bakal bisa. Jangan lupa istirahat. Kalau gue sendiri sih, gue belajar dari pagi jam 7 sampai menjelang maghrib jam 6 kurang lebih. Tapi itu gue juga selisihin itu misalnya tiap jam gue istirahat 15 menit misalnya. Dan juga untuk di hari Minggu itu gue mikir hari Minggu ini adalah my day off. Hari Minggu enggak nyentuh buku sama sekali, enggak nyentuh modul sama sekali. Hari Minggu tuh adalah saat untuk saya enjoy kehidupan saya. Karena ya itu harus refreshing gitu. Jangan mikir belajar terus. Terus ada satu lagi apa ya tadi saya mau bilang, lupa. Ya sih kebiasaan karena nggak nyatet. Aduh. Oke. Ya udah, 2 itu aja mungkin dari saya. Oke, berarti yang penting kalian bisa, ya itu tadi ya, paham sama diri kalian sendiri, jangan over ambition, karena itu juga bisa, ya apa yang dipelajari nanti juga nggak masuk, kalian juga butuh istirahat gitu ya. Nah, boleh dong dikasih cerita sedikit, kalian kan ini lulusan pandemi ya, nah gimana sih dulu kalian waktu
belajar atau waktu mengerjakan tesnya dengan kondisi pandemi saat ini tuh berpengaruh nggak sih di konsentrasi kalian atau kalian jadi kayak fokus takut ketularan virus dan yang lain sebagainya atau gimana? Mulai dari Zia? Oke, sebenarnya itu sih salah satu cerita yang lucu juga karena aku tuh nggak pernah seumur hidup harus harus ujian pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan waktu itu karena aku sesi pertama hari pertama ya. Belum longgar kayak benar awal corona langsung kayak lagi naik-naiknya, so aku disuruh ujian gitu kayak di depan. Sebenarnya kalau aku udah mencoba nggak pernah sih untuk apa namanya kayak COVID gitu. Jadi aku lebih ke deg-degan karena ini takut napasnya nggak luasa segala macem itu tangan udah keringetan, sarung tangan udah basah tuh ya segala macem itu kayak ruangannya juga dingin waktu itu aku dapetnya, untung nggak panas sih, masih beruntung dingin. Jadi kayak bener-bener yang aku lakuin di situ hanya pede sebenarnya, kayak lebih tepatnya berusaha pede sih karena aku tuh yakin ke distract sama hal lain itu nggak akan membantu, apalagi mikirin kayak ini gue bener apa enggak ya, ini kayaknya nilai gue jelek deh, itu sama sekali harus disingkirin. Udah gitu juga harus tetap dikerjain, harus yakin, harus oh ini bener, dan abis itu udah selesai, jangan dipikirin lagi dan langsung fokus ke ujian mandiri. Waktu itu aku fokus ke SIMAK. Jadi kayak bener-bener udah di situ tuh apapun yang kita pikirin, apapun yang kita kayak stresin tuh nggak akan mengubah hasil yang udah kita kerjain waktu di ruangan itu. Gitu sih kalau aku. Oke. Jadi yang penting tetap berpikir jernih dan jangan terdistraksi sama hal-hal yang sebenarnya gak penting untuk dipikirin gitu ya. Betul. Nah, kalau dari Viza sendiri gimana nih dulu menghadapi kamu harus belajar dengan kondisi pandemi yang cukup menegangkan ya dulu di awal-awal waktu kalian menghadapi SBMPTN itu gimana tuh caranya? Justru saya sebetulnya lebih enak kalau lagi kondisi pandemi, karena ya satu, kalau misalnya ke sekolah kan nggak perlu nggak perlu jalan, beneran bangun buka laptop udah masuk kelas kan. Nggak perlu mandi, biarin kalau gurunya ngeliat muka kita masih minyakan, rambut masih minyakan, biarin. Oke. Tapi kalau belajarnya iya sih enak kalau lagi offline, karena iya itu nggak ada waktu yang habis untuk transportasi. Terus yang kedua kita belajarnya dari kenyamanan rumah kita. Jadi ya emang kayak bukan kayak comfort zone gitu lah, kayak enak gitu. Bisa belajar sambil tiduran kalau mau, bisa belajar sambil ya sambil ngapain gitu terserah lah. Tapi ya pokoknya kita comfortable gitu, enak gitu belajarnya. Nggak kayak kalau misalnya kalau belajar mandiri di sekolah itu kan ya harus pakai seragam segala macam, harus masuk kelas, harus inilah, harus itulah kan. Kalau misalnya di rumah kan juga bisa sambil makan, enak belajar sambil makan pisang goreng. Berarti kalau Kalau Viza saya sendiri sih ini malah, ya gimana Viza? enggak, silakan Kak Ranu lanjutkan aja. Oh, berarti Viza sendiri ini malah justru merasa senang gitu ya di dunia yang lagi serba online ini, jadi malah bisa belajar sesuai dengan kenyamanan diri masing-masing gitu. Yang penting dari yang aku tangkap tadi Zia juga sempat cerita kalau Zia mungkin tadi agak kurang bisa enjoy ya belajar secara online, jadi offline Awalnya aja iya. awalnya gitu ya, offline aja nggak semuanya ngerti apalagi online gitu, tapi akhirnya Zia find her way untuk kayak ngulik lagi sendiri, untuk ikut komunitas, untuk ikut platform-platform belajar di secara online di Twitter dan yang lain sebagainya gitu. Jadi yang penting selama kamu punya tujuan yang kuat, kamu punya semangat yang besar, semua itu pasti dapat terlampaui dengan baik gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu dulu kalian tes SBMPTN-nya online atau offline ya? Atau langsung di tempat gitu ya? Kalau aku di tempat sih, Kak. Kalau Visa di tempat juga. Makanya itu tadi yang pakai masker, pakai face shield dengan sarung tangan Iya, gitu ya. betul. Oke, Visa juga gitu ya? Ya Kak, di tempat juga, tapi bedanya saya cuma pakai masker aja karena saya 2021 udah agak mereda Oh iya, coronanya. iya betul. Pandeminya juga sudah mulai mereda begitu ya. Oke deh, kita sudah lewat nih dari jam 8. Thank you so much untuk Zia dan Fiza yang sudah membagikan ceritanya, ngasih motivasi juga buat
teman-teman yang mau ikut SBMPTN, thank you so much atas informasinya. Makasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng MRS Education. Thank you. Semoga kalian semua tetap sehat. Jangan lupa prokesnya dan semoga kalian bisa menggapai impian-impian kalian yang lainnya. Oke. Thank you so much ya udah boleh leave. Terima Thank kasih you ya juga ya semuanya. untuk kesempatannya. Terima kasih. Thank you. Bye, terima kasih Kak Ranu. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Bu dosen gimana sih cara belajar yang efektif dalam dunia ketika menghadapi pandemi ini. Kita akan invite Ibu Monica biar memberikan tips-tips langsung. Dan buat para penonton, audiens yang mau memberikan pertanyaan kepada Ibu Monica, boleh langsung di kolom komentar atau di question button, question box. Langsung ditanya di situ aja, biar nanti bisa langsung dijawab sama Bu dosen. Nah, ini dia kita sudah bersama sama Bu dosen. Halo Bu dosen, selamat malam. Selamat malam juga. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alumni UI semuanya? Bu dosen sendiri apa kabar? Gimana hari ini? Baik. Seru ya hari ini dari alumni Universitas Indonesia, Fakultas Hukum sama Fakultas Ekonomi. Iya, betul. Walaupun sempat terputus koneksinya, tapi saya yakin pada sudah dengar bagaimana kiat-kiat sukses untuk masuk lulus SBMPTN, khususnya bisa bersaing dengan PD, ada yang tanpa bimbel, ada yang ikut bimbel, tergantung daripada kemampuan kita mau belajar sebanyak-banyaknya dan bersaing untuk mendapatkan universitas yang kita tuju, gitu ya? Ya, betul. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, coba kita lihat dulu di kolom komentar ya. Boleh nih kalau ada yang mau ditanyakan perkara tips-tips mungkin gimana belajar dari dosen UI-nya langsung loh. Ini jadi udah pasti legit gitu. Atau boleh langsung aja deh Bu dosen diceritain. Ini kan kita masuk ke masa pandemi dan gimana sih sebenarnya cara mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa yang mau ikutan SBMPTN biar belajarnya tetap semangat walaupun secara online gitu. Kalau seperti Zia tadi kan dia sempat bilang offline aja kadang ada beberapa materi yang dia nggak paham apalagi online. Nah, gimana nih Bu dosen tips dan triknya biar tetap sukses dan paham semua materi yang diajarkan? Yang pertama motivasi dari dalam diri sendiri dulu. Tadi seperti Zia sama Visa, mereka sudah punya cita-cita mau jadi akuntan, atau mau jadi pengacara, atau mau jadi jurnalis, atau mau jadi seseorang yang public figure, itu dari diri sendiri. Karena diri sendiri itu menentukan bagaimana kita bisa mengatur sampai sejauh mana pelajaran yang akan kita selesaikan. Online sama offline sebenarnya sama, cuman bedanya itu kalau di offline itu pakai papan tulis dan kita bisa lihat langsung dosennya. Kalau online itu tetap bisa lihat dosennya, tapi kadang harus lihat slide presentasinya. Suaranya sama semuanya, cuman kalau online itu memang kita nggak bisa kenalan sama teman-teman satu angkatan karena ketemunya di online saja. Terus kemudian kalau offline itu kita ada tugas kelompok, bisa langsung bersama sambil ngopi. Tadi kalau kata yang teman-temannya, beberapa komentar, yang penting itu belajar sambil ngopi, itu jadi fokus katanya. Anak zaman sekarang tuh milenial itu ada generasi kopi ya. Kalau zaman saya dulu itu nggak ada kopi. Zaman saya, kalau mungkin generasi sekarang, generasi online, itu lebih suka dengan kopi dan mereka bisa studi banding sendiri dengan Google. Tapi kalau kita dulu pakainya itu bimbingan belajar atau try out namanya, itu kita harus belajar sendiri. Dan ada bank soal zaman dulu. Sebenarnya nggak jauh beda, cuman bagaimana
kita mau bikin waktu jam belajarnya berapa, satu hari itu berapa jam, atau kita mau atur waktunya itu hari ini belajar apa, besok belajar apa lagi, lusa mau belajar apa lagi. Kemudian sebelum kita menentukan jurusan ataupun universitas yang dituju, kita pastikan, oh kira-kira kalau mau masuk UI itu kan saingannya besar sekali ya, otomatis kan perjuangannya harus lebih banyak dibandingkan kalau kita misalnya mengambil universitas atau jurusan yang peminatnya itu tidak sebanyak yang seperti tadi, mungkin ekonomi itu kan banyak peminatnya, FHU itu banyak peminatnya gitu ya. Kalau misalnya ngambil yang agak-agak kurang dengan familiar dengan sedikit peminatnya, jadi tidak perjuangannya itu mungkin mereka bisa mengukur sendiri gitu kalau untuk yang anak kuliahnya. Itu yang paling penting, motivasi dari diri, terus bisa melihat perspektif, oke, kalau saya mau ambil ekonomi UI, saya tahu peminatnya banyak, saingan saya banyak. Otomatis dari misalnya dari 60 soal, minimal 58 salah 2 kita ukur. Kita ukur setiap kita tes soal, latihan soal, kita langsung tahu salahnya berapa. Nah, itu kita ulang setiap hari pelajarannya. Memang ada mahasiswa yang matematikanya itu dia tidak pernah salah. Tapi ada orang yang memang murid itu pinter karena memang IQ-nya pinter, atau pinter karena rajin, ulet istilahnya. Tapi ada juga yang bisa karena terbiasa. Itu akhirnya at the end semuanya sama. Memang IQ itu dibedakan, makanya ada tes IQ. Tapi yang merasa IQ-nya kurang, kalau dilatih, yang namanya pisau lama-lama diasah pasti tajam juga. Gitu. Itu yang pengalaman kita kalau di UI, karena semuanya yang di alumni UI itu memang masuknya itu persaingan, semua harus bisa menghitung skornya. Dari awal kita latihan soal, kalau salah 2 misalnya pas pertama kali latihan, ya nanti yang berikutnya nggak ada salah sama sekali. Nah, seperti itu kalau zaman dulu Mas Ranu persaingannya, kalau sekarang saya rasa nggak jauh beda, cuma beda online sama offline saja. Oke, berarti itu ya tadi yang penting motivasi diri itu adalah motor utama biar kita bisa sukses begitu. Kemudian kita juga harus pantau terus nih sejauh apa keberhasilan kita dalam mengerjakan soal, dan harus detail ya Bu, per soal, per mata kuliah. Hari ini misalkan, oh salahnya 60, besok saya di mana nih salahnya harus diperbaiki setiap harinya gitu, sehingga ketika ujian bisa mendapatkan nilai yang sempurna gitu. Nah, oke, kalau tadi kita juga sudah tanya ke Zia dan Fiza terkait dengan dukungan orang tua, kemudian kalau bagaimana ketika orang tua itu menghadapi anak-anaknya yang sedang belajar gitu. Kalau Zia tadi ceritanya dibiarin sama orang tuanya sampai nggak diajak makan gitu. Kalau Fiza justru orang tuanya ikut ngajarin gitu, dari papahnya ngajarin ekonomi, kemudian ibunya juga mengajarkan matematika. Nah, tips nih dari sesama orang yang sudah dewasa, yang sudah mature begitu ya, dari Ibu, bagaimana sih sebenarnya tips untuk orang tua yang anak-anaknya sedang menghadapi SBMPTN gitu? Sebenarnya bahasa cinta orang tua kepada anaknya punya masing-masing bahasa ya. Ada yang membiarkan itu bentuk daripada oke, kita kasih dia waktu 100%. Ada yang caranya mengajarin. Ada mungkin caranya kayak orang tua saya, sambil saya belajar disuapin karena saya lupa makan gitu ya. Itu silahkan bahasa kasihnya mau seperti apa. Tapi sebaiknya sebelum tidur atau sebelum memulai aktivitas pagi hari atau malam hari, komunikasi orang tua sebaiknya tanya ke anaknya, lebih suka dibiarkan belajar, kita taruh makanan di meja makan, nanti langsung makan, atau lebih suka sambil belajar, mama atau papa suapin. Itu silahkan. Karena bentuk dukungan itu sangat penting ketika kita lagi ujian. Ya, contoh kayak dulu orang tua saya almarhum, ibu saya itu harus traveling karena kita keluarga besar, anaknya 6. Jadi ibu saya setiap anaknya ujian itu
dia harus muter keliling Jakarta, Medan, sama Malang gitu ya. Nah, itu yang dilakukan sama orang tua saya, mau nggak mau gitu. Nah, itu biasanya ditanyakan pagi atau malam, bahasa cintanya dari orang tua ke anak itu sebaiknya ditanyakan saja. Dan yang paling penting adalah kedekatan emosi. Karena anak itu tahu dan mengerti apakah orang tuanya mendukung atau tidak. Oke, berarti bahasa kasih orang tua ke anak itu kan juga beda-beda. Yang penting bagaimana mereka mengkomunikasikan keinginan satu sama lain dan bisa mewujudkannya dalam bentuk dalam bentuk kasih orang tua kepada anaknya begitu ya. Nah, gimana sih Bu? Boleh nggak tolong dijelaskan juga kalau misalnya orang tua dan anaknya itu lagi punya perbedaan pendapat gitu. Bagaimana sih cara mengkomunikasikannya biar semuanya tuh bisa orang tuanya juga akhirnya mengerti apa yang diinginkan anaknya, kemudian anaknya juga bisa menyampaikan apa keinginannya dia kepada orang tuanya gitu. Karena kan kadang-kadang anak suka takut dibilang membangkang atau yang dibilang nakal karena menjawab orang tua. Nah itu gimana nih Bu tipsnya untuk komunikasi antara anak dan orang tua? Sebaiknya kalau dari orang tua, tanya dulu ke anaknya, jangan langsung memaksakan. Karena bagaimanapun kita orang tua lebih dewasa yang lebih mengerti maunya anak seperti apa. Dan bisa dijelaskan secara detail, misalnya tujuannya tadi seperti Zia kepengennya kan jadi jurnalis. Ternyata mungkin orang tuanya kepengennya Zia itu jadi pengacara, karena keluarganya semuanya pengacara gitu. Nah, jadi orang tua bisa menjelaskan apa sih yang kamu tuju untuk menjadi jurnalis, dan kalau jadi pengacara itu yang tujuannya akhirnya tuh endingnya apa. Kalau misalnya endingnya nanti misalnya prestasi, pencapaian, atau misalnya kebutuhan ekonomi terpenuhi dan lainnya, itu silahkan disampaikan perbedaan pendapat itu antara orang tua dengan anaknya. Tapi kalau misalnya kayak Zia tadi itu jurnalis kayaknya enak deh, itu new anchor itu kayaknya keren gitu. Jadi bisa public figure gitu ya. Nah, itu coba ditanyakan lebih detail, anaknya kenapa pengen jadi public figure, atau misalnya kan toh nanti jadi pengacara itu kan bisa terkenal juga, jadi public figure juga gitu. Nah, itu harus orang tua benar-benar support secara detail dan transparan. Transparan itu penting. Komunikasi yang sangat amat detail antara orang tua sama anak itu sangat penting. Halo Bu, oke bisa lanjut. Nah, seperti orang tua saya itu sama saya berbeda. Orang tua saya kepengen saya jadinya itu ekonom atau akuntan, dan saya sendiri kepengennya jadi engineer. Itu sangat berbeda sekali. Tapi ketika orang tua saya menjelaskan secara detail kenapa keuntungannya seorang wanita menjadi akuntan atau ekonom itu sangat amat baik buat posisi saya, dan saya yakin semua orang tua itu punya niat yang baik untuk anaknya, ya akhirnya saya mengikuti nasihat dari orang tua. Dan ya di dalam nasihat orang tua itu saya percaya semua orang tua punya doa yang baik untuk anaknya, sehingga doa itu menjadikan saya saat ini mencapai semuanya yang saya juga inginkan dan orang tua saya inginkan. Mungkin kalau saya jadi engineer mungkin nggak boleh rambut panjang. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya gitu. Nah, jadi ya saya yakin semuanya dengan komunikasi semua bisa, antara psikologis orang tua ke anak itu bisa menjadi satu hati, saya yakin. Oke, begitu. Oke, nah dari audiens nih apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung aja komentar atau pencet tombol yang ada tanda tanyanya kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh banget nih, mumpung ada Bu dosennya di sini loh, dosen UI. Bisa kasih konsultasi gratis nih loh. Oke, Ini kalau tadi nggak ada ada, titipan pertanyaan, oh ada titipan boleh ya? pertanyaan, boleh. Gimana? Boleh. Ada titipan pertanyaan. Bagaimana mengatasi ketika anak
jauh dari orang tua dan dia harus kos. Misalnya si anak ada di Jakarta, ikut di UI, kuliah di UI, nanti lulus kelak, orang tua ada di Sumatera. Nah, itu Oke. pertanyaannya karena mungkin terbiasa setiap hari ngeliat anak, tahu anaknya harus pergi jauh ke Jakarta, dan itu bagaimana nanti mengawasi si anak, gitu ya. Untuk orang tua yang ada di daerah Sumatera, ataupun dimanapun, baik itu di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Papua, itu jangan khawatir. UI itu punya cara sendiri. Ya, kita punya kurikulum akademi yang sangat disiplin dan sangat ketat. Jadi, saya yakin semua mahasiswa UI itu benar-benar mereka fokus untuk diminta belajar kelompok, dan juga belajar secara pribadi. Jadi waktunya itu memang habis untuk belajar. Khususnya di masa-masa online ini, mereka sangat amat butuh waktu banyak sampai malam hari, bahkan kadang untuk bikin tugas. Jadi biasanya kita para dosen itu ngerti membuat murid-murid UI itu benar-benar membuat dirinya fokus kepada pendidikan, edukasinya. Nah, jadi untuk orang tua nggak perlu khawatir berjauhan, mungkin khawatir orang tuanya nanti jadinya nggak ada yang ngawasin, enggak, karena kita lebih baik memberikan kepercayaan kepada putra-putri kita, gitu. Nah, sehingga mereka bisa bertanggung jawab dengan kepercayaan yang kita berikan, ya tinggal dicek bagaimana prestasi daripada kuliah yang mereka emban setiap semester, gitu. Bagaimana kondisi kesehatan mereka, itu yang terbaik daripada kita khawatirkan yang lain-lain. Gitu. Lebih penting memberikan kepercayaan kepada anak untuk sukses dalam kuliah dan memberikan mereka kepercayaan diri, dan yang paling penting lagi jangan lupa doakan anaknya juga. Itu juga paling penting. Doa itu juga nggak boleh ketinggalan ya Bu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu dari audiens, dari Bapak Saudin Manik. Selamat malam Bu dosen. Bisa nggak masuk ke UI itu dengan jalur prestasi olahraga? Nah, itu gimana tuh Bu? Setahu saya ada ya, Nah, tapi itu lebih detailnya itu harus cek, karena kalau yang untuk ujian online itu sekarang UI itu benar-benar fokus kepada hasil tes. Tapi nanti Pak Saudin Manik, saya akan cek untuk kondisi melalui jalur prestasi olahraga. Saya akan cek ke fakultasnya masing-masing. Kalau boleh tahu Pak Saudin Manik, boleh tahu jurusan yang dipilih apa? Nanti kita akan ke masing-masing dekan yang dituju, apakah itu dari teknik, ataukah itu ekonomi, atau yang mana? Boleh tahu Pak Saudin Manik? Kalau ekonomi sih kita belum pernah ambil jalur prestasi olahraga ya, kalau yang fakultas ekonomi. Tapi saya pernah dengar ada satu fakultas dari jalur olahraga. Oke, mungkin nanti Boleh dipo mungkin Pak Saudin Manik, fakultas apa yang dituju? masih bergabung Mungkin bersama bisa kita. masuk ke, kalau masuk ke Instagram saya itu saya kasih alamatnya. Pak Saudin bisa jalur pribadi japri ke saya untuk yang Instagram saya. Oke, atau nanti misalnya teknik Bu tuh dijawab sama Bapak Saudin Manik. Oh, oke. Nanti saya cek ke Fakultas Teknik ya, karena saya tuh dari ekonomi Pak Saudin Manik. Saya sekarang mengajar di ilmu ekonomi, sebelumnya di akuntansi. Kebetulan Visa itu murid saya. Untuk teknik saya akan cek langsung ya Pak Saudin Manik ya, supaya jawabannya itu benar-benar pasti untuk yang teknik. Karena memang UI itu 2 tahun ini masih online, tadi seperti Visa sama Zia, ujian di tempat tapi pakai masker. Nah, kalau yang sekarang itu kelihatannya sudah kembali ya, karena
Semester ini UI itu sudah mulai masuk ke kampus dan beberapa dosen sudah sangat menikmati untuk mengajar di kampus kembali. Saya yakin nanti untuk yang berikutnya itu sudah ujiannya itu sudah seperti biasa lagi. Tapi Pak Saudi Maning, saya akan cek langsung ke teknik. Nanti jangan khawatir, kita pasti akan jawab segera. Ini saya sampaikan nama lengkapnya di Instagram atau Pak Saud bisa ke Facebook saya nanti di Japri, saya akan berikan jawaban secepatnya untuk yang Fakultas Teknik. Oke, silakan. Terima kasih Pak Saud pertanyaannya. Karena untuk yang teknik itu memang harus langsung ke sana, ke dekannya langsung ya. Oke, baik. Atau mungkin nanti Bapak Saudin Manik bisa langsung tanyakan ke direct message di mrseducation.official juga bisa di akun Instagram ini. Nanti akan kami sampaikan ke Ibu Monica. Gitu. Oke, dari audiens lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tuh bisa jadi seperti Bapak Saudin Manik tadi langsung dapat konsultasi gratis nih, ditanyain langsung sama Bu dosen ke rektor-rektor di UI gitu. Oke, ini Pak Saudin minta kirim pesan juga ke Bu Monica. Oke, silahkan. Nah, ini ada pertanyaan titipan lagi. Mungkin ini dari orang tua yang di daerah ya nggak jauh beda dengan yang tadi. Bu, apakah ada perbedaan mahasiswa yang berasal dari daerah yang bukan di Jawa sama yang di Jawa? Maksudnya perbedaan itu apakah ada diskriminasi? Enggak, ya. Kalau UI itu saya yakin berdasarkan hasil ujian, skor, dan tidak ada membeda-bedakan dari provinsi mana dan yang lainnya. Semuanya berdasarkan skor. Hasil yang tertinggi dan terbaik itu yang menjadi lulus SBMPTN. Jadi nggak perlu khawatir, Bapak Ibu, itu dari daerah manapun itu semuanya sama buat UI. Yang paling penting skornya adalah yang terbaik. Oke, baik. Nah, dari Ibu Monica apakah masih ada nih pertanyaan-pertanyaan titipan atau audiens masih ada yang mau ditanyakan lagi? Masih kita kasih kesempatan? Mau ditanyakan itu bedanya SBMPTN sama SIMAK ya, tentu pasti beda ya. Kalau SBMPTN sama SIMAK itu ya pasti dari biaya sudah tentu beda. Kalau SBMPTN itu kan masuk jalurnya itu kan kalau zaman Bapak Ibu mungkin dulu MPTN gitu ya. Nah, jadi biaya kuliahnya itu lebih ringan, lebih hemat. Dan kalau di UI itu ada fasilitas itu pembiayaan itu dari kampus itu biasanya yang mahasiswa yang SIMAK itu yang memberikan support kepada yang untuk yang lulus SBMPTN sehingga yang biasanya lulus dengan jalur SBMPTN itu biaya kuliahnya lebih hemat dan mereka juga biasa mendapatkan beasiswa juga dari beberapa alumni UI ataupun dari beberapa institusi yang memang benar-benar niat memberikan dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu juga MRS Education di sini arahnya ke dalam beasiswa. Ya, kabar baiknya juga semuanya kita harapkan yang lulus SBMPTN, kalau misalnya memang orang tua nggak mampu, bisa silahkan submit ke MRS Education untuk pengajuan scholarship. Silahkan Bapak Ibu. Oke, kalau begitu terakhir deh nih Ibu Monica, boleh nggak sih dikasih pesan-pesan motivasi atau kayak pesan-pesan yang mau ingin Ibu sampaikan untuk teman-teman kita yang baru lulus SMA dan mau menghadapi SBMPTN gitu Bu? Yang pasti rajin belajar, fokus kepada hasil ujian dan latihan, dan fokus kepada masa depan, minta doa dan dukungan orang tua.
Dan untuk orang tua, jangan lupa dukungan orang tua adalah vitamin yang terbaik buat anak. Sehingga kesuksesan, saya percaya anak dan orang tua sebenarnya lah sama-sama sukses ketika anak lulus SBMPTN. Kenapa? Ketika anak lulus SBMPTN, itu menjadi kebanggaan juga buat orang tua. Jadi kerjasama yang baik antara anak sama orang tua merupakan kesuksesan dalam kelulusan SBMPTN. Sukses untuk semuanya. Oke, itu dia yang penting, kerja sama yang baik antara orang tua dan anak. Itulah yang menentukan kesuksesan teman-teman semua dan juga anak dari Bapak Ibu sekalian yang bisa mensukseskan mereka untuk lolos SBMPTN. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu dosen sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens pada malam hari ini, menjawab pertanyaan dari saya dan pertanyaan-pertanyaan titipan. Semoga sehat selalu ya Bu dosen ya. Oke, thank you Mas Ranu. Sukses terus ya MRS Education. Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Semuanya saya doakan lulus SBMPTN. Jangan lupa pilih yang terbaik untuk masa depanmu. Make your dreams come true. Saya pamit ya. Baik, terima kasih Ibu dosen.